Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tuliskan, sholawat, serta dari mana kalian berasal, di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga kita semua, mendapat berkah rizki yang melimpah dan kesehatan. Amin, terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah cerita, let's go. Senja itu turun dengan cara yang paling ganjil, perlahan, tetapi seolah menyimpan sesuatu yang kelam di balik cahaya jingganya. Di ujung kota, berdiri sebuah bangunan besar terbengkalai, bekas pabrik yang sudah 2 dekade tak tersentuh manusia. Dinding-dindingnya penuh lumut dan coretan vandalisme, jendela-jendelanya bolong, dan dari celah-celahnya, angin sore mengalir seperti napas makhluk tak terlihat. Suasana mencekam merayap ke seluruh halaman depan bangunan, mempertebal rasa takut bagi siapapun yang lewat. Namun hari ini, tempat itu bukan untuk orang-orang penakut. Hari ini, bangunan itu menjadi arena. Deruk knalpot 2 tak meraung dari kejauhan, memekik seperti suara kemarahan yang sudah lama ditahan. RX King hitam dengan striping merah keperakan melaju memecah kesunyian senja. Suaranya kasar, liar, dan penuh tantangan, persis seperti pengendaranya. Warnadi, pria dengan rambut gondrong semrawut yang dikibaskan angin, kulit hitam legam yang keras di tempat panas jalanan, dan tubuh penuh tato mirip peta dunia kriminal. Jaket levisnya sobek di banyak tempat, celananya jeans hitam robek-robek bagian lutut dan pahanya, serta sendal jepit lusuh yang kontras dengan aura bahaya yang memancar dari dirinya. Di bawah kumis tebal dan jenggot panjang yang acak-acakan, wajahnya seperti batu karang yang dihajar badai, sangar dan dingin, dengan tatapan mata tajam yang bisa membuat anak jalanan gemetar. Warnadi adalah ketua geng motor RX King paling disegani di kota itu. Dan hari ini, ia datang membawa amarah. RX King-nya berhenti di tengah halaman pabrik yang berkerikil. Mesin bergetar kasar sebelum ia matikan. Warnadi turun dari motor, menghela napas panjang, lalu meludah ke samping. Tangannya mengepal menahan emosi yang sejak tadi membuncah. "Aku tunggu kau, Revan, mana nyalimu?" Gumamnya pelan, tapi nadanya seperti raungan hewan buas. Ia melirik langit. Matahari tenggelam perlahan, memercikkan warna darah ke dinding bangunan. Angin yang berembus membawa aroma debu, karat, dan ancaman. Lalu terdengar suara lain. Bukan deru liar 2 tak. Bukan suara motor jalanan murahan. Ini suara berat mesin bercece besar. Stabil, teratur, menandakan kekuatan dan kendali. Suara motor sport kelas atas. Warnadi menoleh. Dari ujung jalan, sebuah motor sport besar warna merah hitam melaju perlahan, seperti predator yang tidak tergesa namun yakin akan kemenangan. Twin headlamp-nya menyala garang, memantulkan cahaya yang membuat siluet pabrik tampak lebih mengancam. Motor itu berhenti 5 meter di depan Warnadi. Pengendaranya turun perlahan, helmnya dilepas, memperlihatkan rambut pendek rapi, wajah tenang, dan tatapan mata setajam pedang yang baru diasah. Revan, ketua geng motor sport paling elit dan terorganisir. Berbanding terbalik dengan Warnadi yang kacau, Revan tampil rapih dan dingin. Jaket kulit hitam membalut tubuh atletisnya, celana jeans lurus tanpa sobekan, sepatu putih bersih seperti baru dibeli. Kulitnya putih, garis wajahnya tegas, tenang namun penuh aura supremasi. Revan tidak banyak bicara, ia bahkan tidak menunjukkan emosi. Namun dari tatapannya saja, Warnadi tahu, pria ini bukan orang yang bisa diremehkan. Revan menyandarkan helmnya ke motor. Ia menatap Warnadi tanpa berkedip, tidak terganggu sedikit pun oleh aura sangar lawannya. "Jadi ini tempat yang kau pilih?" tanya Revan dengan suara rendah, tenang, namun tajam. Warnadi mendeci, mengangkat dagu. "Tempat yang cocok buat nunjukin siapa raja jalanan sebenarnya." Revan tidak mengubah ekspresinya. "Kau yang menantang. Aku datang hanya untuk mengakhiri." Ucapan itu menusuk ego Warnadi. Ia melangkah maju, wajahnya makin garang. "Kau pikir geng motor sport kalian hebat? Kalian cuma anak manja berduit yang beli motor mahal. Kita yang punya jalanan ini." Revan menatapnya lama. Jalanan tak peduli siapa yang miskin atau kaya. Jalanan hanya menghargai siapa yang kuat. Warnadi tersenyum bengis. "Kalau begitu, mari kita buktikan." Angin sore mereda. Suasana menjadi hening. Bahkan burung-burung pun seolah menahan suara. 2 ketua geng motor terbesar di kota itu berdiri saling berhadapan, seperti 2 raksasa yang siap bertarung. Dendam Warnadi membara, kesabaran Revan mengeras, dan senja yang mencekam menjadi saksi diam pertempuran yang akan dimulai.
Pertarungan itu belum dimulai, tapi atmosfernya sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kedua pria itu berdiri membeku dalam keheningan menyeramkan. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya, hanya tersisa garis tipis cahaya jingga yang menyayat langit di balik bangunan terbengkalai itu. Angin semakin kencang, meniup serpihan debu dan kertas koran usang yang berserakan di tanah, seolah alam pun tahu pertarungan besar akan segera meledak. Warnadi menggeretakkan giginya, menatap Revan dengan tatapan seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekerasan namun masih haus akan lebih. Ia membenarkan jaket levis sobeknya, menarik bahu, dan melangkah mendekat hingga jarak mereka tinggal 3 meter. Aroma tanah kering dan asap knalpot masih menempel di tubuhnya. Warnadi menunjuk dada Revan dengan jari penuh tato. "Dengar ya, Van," suara Warnadi serak dan dalam, "minggu lalu anak-anakmu ngerecokin jalur barat. Itu wilayah RX King. Jalur kami. Kau paham?" Revan tetap diam. Wajahnya tenang, hingga membangkitkan rasa benci dari Warnadi yang merasa diremehkan. Warnadi mendekat lebih jauh, napasnya berembus kasar. "Apa maksudmu kirim anak-anakmu buat ngelewatin daerah kami? Cari ribut? Hah? Atau cuma mau ngetes nyali?" Revan akhirnya membuka mulut. "1. Jalanan itu bukan milikmu. 2. Bukan aku yang kirim mereka. Mereka lewat karena memang itu jalur cepat. 3. Ia menatap lurus ke dalam mata Warnadi. "Bahkan kalau aku kirim mereka pun, itu bukan sesuatu yang perlu kau ributkan." Perkataan itu seperti cambuk. Warnadi mengepal tangan, otot lengannya menegang. Tatapannya memanas. "Jadi menurutmu aku lebay?" desis Warnadi. Revan mengangkat bahu santai. "Kalau kau harus tantang aku hanya untuk membuktikan harga dirimu, ya, mungkin." Warnadi merengus keras, meludah ke tanah. "Minimal aku gak sembunyi di balik motor mahal dan geng berduit. Aku turun sendiri kalau ada masalah." Revan menoleh ke motornya sejenak. Sport besar merah hitam itu berdiri gagah, seperti binatang buas yang sedang tidur. Ia kembali ke Warnadi. "Motor hanyalah alat, yang menentukan tetap orangnya." Kalimat itu disampaikan dengan suara tenang, namun tegas, dan justru itu yang membuat telinga Warnadi panas seperti terbakar. "Kalau begitu," Warnadi menarik napas panjang, merentangkan kedua tangannya. "Mari kita taruh semuanya di sini. Tanpa gengmu, tanpa gengku, tanpa motor, tanpa senjata." Angin berhenti sejenak, seolah menunggu. "Hanya kau dan aku," lanjut Warnadi. "4 mata, tarung sampai salah satu dari kita tumbang." Revan menegakkan tubuh. "Aku datang ke sini memang untuk itu." Warnadi tersenyum miring, liar. Tato di lehernya seolah ikut mendelik. "Bagus. Karena aku bakal bikin kau nyesel pernah nyenggol jalur kami." Revan tidak membalas dengan senyuman. Ia bukan tipe yang tertarik bermain emosi. Tangannya perlahan melepas jaket kulit hitamnya. Tubuhnya kokoh, tidak penuh tato dan luka seperti Warnadi, namun terlihat terlatih, padat, bersih, dan siap. Ia melipat jaketnya pelan, menaruh di atas sadel motor. Gerakannya rapi, penuh kontrol. Di mata Warnadi, itu terlihat seperti ejekan. Warnadi, yang sudah terlebih dulu melepas jaket sobeknya, menampilkan tubuh penuh tinta dan bekas luka dari ratusan perkelahian jalanan. Ia membusungkan dada, mengambil pose siap tempur seperti seseorang yang sudah hidup terlalu lama untuk mati dengan cara biasa. Revan berdiri lurus, tanpa pose khusus. Kedua tangannya santai di samping tubuh, namun siapapun yang mengenalnya tahu, itulah posisi paling berbahayanya. Mereka saling tatap. Senja akhirnya hilang. Langit berubah warna menjadi ungu gelap. Sinar tipis terakhir matahari memudar di balik pabrik kosong itu, seolah menutup layar dunia untuk memberi panggung hanya kepada dua pria ini. Warnadi memutar lehernya, terdengar bunyi berkeretak tulang, lalu berkata dengan suara rendah. "Revan." Ia menurunkan pusat gravitasinya, kuda-kuda siap menyerang. "Hari ini aku robek muka tampanmu itu." Revan mengangkat sedikit dagu, tetap tanpa ekspresi. "Kita lihat saja siapa yang berdiri di akhir." Keheningan mencekam kembali turun. Debu berputar tertiup angin. Kemudian, dalam 1 detik yang terasa sangat panjang, Warnadi mengaum dan menerjang. Pertarungan pun dimulai. Warnadi melesat maju seperti banteng liar yang dikeluarkan dari kandang, cepat, brutal, dan tanpa perhitungan. Debu beterbangan keras saat kakinya menghentak tanah. Dari caranya bergerak, jelas bahwa ia sudah pernah memukul, dipukul, dan bertarung dalam ratusan perkelahian jalanan. Pukulan jarak jauhnya diarahkan tepat ke rahang Revan,
kuat dan liar seperti tombak yang dilontarkan dengan seluruh tenaga. Namun, Revan bukan musuh biasa. Dengan satu gerakan kecil, hampir tak terlihat, Revan memiringkan kepala. Pukulan besar itu meleset hanya beberapa sentimeter. Angin dari pukulan Warnadi lewat tepat di sisi pipinya. Revan tidak bergerak mundur, tidak terguncang. Warnadi terkejut, tapi tidak berhenti. Sebagai petarung jalanan, ia tahu bahwa gagal bukan alasan untuk berhenti menyerang. Tanpa menunggu sedetik pun, ia memutar tubuh dan meluncurkan pukulan kedua, lebih cepat, mengarah ke pelipis Revan. Kali ini, Revan mengangkat tangan kiri dan menepisnya, seolah menepis serangga. Tap, gerakan itu begitu ringan, namun cukup untuk mengalihkan lintasan serangan Warnadi. Pukulan yang seharusnya merusak wajah Revan justru menghantam udara. Apa kau cuma bisa gitu? Suara Revan datar, tanpa emosi. Itu membuat Warnadi mengamuk. Jangan meremehkan GE. Ia mengayunkan pukulan ketiga, keempat, kelima, serangkaian hantaman keras, liar, dan penuh kemarahan. Setiap pukulan mengeluarkan suara angin yang memecah kesunyian senja. Tapi Revan tidak terpukul satu pun. Tubuhnya bergerak hanya secukupnya, miring sedikit, mundur selangkah, menahan angin pukulan, menepis dengan telapak tangan. Semuanya dilakukan dengan ketenangan seorang pendekar yang sudah mengenal ritme pertarungan lawannya hanya dari 3 serangan pertama. Warnadi mulai frustasi. Diam lo, jangan cuma ngeles. Ia berteriak, lalu meluncurkan hook kanan paling kuat yang ia punya, pukulan pamungkas yang tak jarang membuat preman-preman lain roboh seketika. Pukulan itu meluncur cepat, penuh tenaga dari pinggul dan bahu, siap meretakkan tulang wajah Revan. Tetapi kali ini, Revan menangkap tangan Warnadi. Menangkap tangan itu, mencengkeramnya di udara, seperti menangkap bola ringan. Raut Warnadi berubah seketika. Cengkeraman Revan keras seperti kunci besi. Warnadi mencoba menarik tangannya kembali, namun tidak bergerak sedikit pun. Dari dekat, ia melihat mata Revan, tenang seperti permukaan air dan dingin seperti baja. Kau kuat, kata Revan santai, tapi tenagamu berantakan. Lalu, BRUAAK. Revan memutar tubuhnya dan menendang dada Warnadi dengan lutut, sekali, tetapi keras. Tubuh Warnadi terangkat dari tanah dan terhempas mundur 3 meter, berguling 2 kali di tanah berkerikil. Debu mengepul, Warnadi terbatuk keras. Dada dan perutnya terasa seperti dihantam palu godam. Namun egonya jauh lebih terluka daripada tubuhnya. Dengan wajah merah penuh amarah, Warnadi bangkit sambil mengerang. Memaki, mengumpat, menjilat darah di bibirnya. Ia berteriak, "Bangke, kau mau mainkan aku? Sini lo." Ia kembali menyerang. Tapi sekarang berbeda. Ia tidak lagi bertarung dengan kontrol. Ia bertarung pakai rasa malu. Revan melihat itu, dan itu sudah cukup untuk mengubah semuanya. Warnadi mengayun pukulan baru. Revan melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, Revan membalas. Satu pukulan jab, cepat, tepat, menghantam hidung Warnadi. PRAAK. Warnadi terpental satu langkah ke belakang, memegang wajahnya. Belum sempat ia mengumpulkan napas. Brak, satu jab lagi, mengenai pipi. Dor, hook kiri menghantam rahang. Duk, pukulan lurus menghantam perut. Tubuh Warnadi melipat seperti kain. Punuknya melengkung, napasnya hilang. Kepalanya berputar, tulang-tulangnya seakan meleleh. Di hadapan pabrik tua yang sunyi dan angin senja yang dingin, Warnadi, ketua geng RX King yang selama ini ditakuti, mulai goyah. Revan menatapnya, tanpa senyum, tanpa amarah. Harga dirimu terlalu rapuh, kata Revan pelan. Aku tidak butuh geng untuk menjatuhkanmu. Warnadi jatuh berlutut, darah mengalir dari hidung dan sudut bibir. Tetapi ia masih mencoba bangkit, masih mencoba melawan. Dan itu membuat Revan mendekat, memberikan tatapan terakhir sebelum menyelesaikan semuanya. Pertarungan baru akan memuncak, dan yang paling brutal, belum terjadi. Warnadi berlutut dengan tubuh gemetar, napas terengah seperti seseorang yang baru diseret dari dasar laut. Debu menempel di wajah dan tato-tatonya yang berkeringat. Darah menetes di sudut bibir, mengalir pelan melewati jenggot panjangnya yang kusut. Namun meski tubuhnya sakit luar biasa, matanya belum padam. Ia memaksa diri berdiri, membebaskan satu kaki, kemudian kaki lainnya. Tubuhnya goyah, namun ia tetap tegak, meskipun untuk bangkit ia harus mencengkeram udara seperti orang tenggelam yang mencari pegangan. Revan memandangnya dari jarak beberapa meter.
Tatapannya tetap datar, tidak puas, tidak marah, tidak angkuh. Itulah yang paling menyakitkan bagi Warnadi. Dia bukan kalah dari seseorang yang membenci dirinya. Dia kalah dari seseorang yang bahkan tidak menganggapnya ancaman. Angin sore berubah dingin ketika senja hampir sepenuhnya hilang, menyisakan warna biru gelap yang meresap perlahan. Bayangan bangunan terbengkalai tampak menjulang seperti raksasa yang menonton pertarungan dua manusia kecil yang mempertaruhkan harga diri mereka. Warnadi mengangkat kedua tangannya, meski gemetar hebat. Aku belum selesai, suaranya serak, pecah. Aku ketua RX King, aku gak bisa tumbang begitu saja. Revan melangkah maju, suara langkahnya di atas kerikil begitu tenang, seperti seseorang yang berjalan di lorong perpustakaan, bukan medan perkelahian. Ia berhenti tepat 1 meter dari Warnadi. Kalau begini kondisimu, ujar Revan pelan, pertarungan ini sudah berakhir. Warnadi mengibaskan kepala, berusaha menyingkirkan darah dan keringat dari wajahnya. Belum, gue masih bisa. Belum selesai ia bicara, Revan menebas udara dengan satu pukulan telapak tangan dari samping. WHAAAK. Pukulan itu menghantam rahang bawah Warnadi dari samping, membuat kepala Warnadi terpuntir keras. Dentuman kecil terdengar, seperti kayu patah. Tubuh Warnadi terangkat sedikit dari tanah sebelum jatuh menghantam kerikil dengan suara berat. Duk, dunia Warnadi berputar, seperti roda motor yang kehilangan kendali di tikungan. Ia tidak bisa mendengar apapun. Tidak bisa merasakan apapun selain dengungan dan panas di tengkoraknya. Tapi ia masih sadar, masih melihat sosok Revan berjalan mendekat. Masih melihat sepatu putih pria itu berhenti tepat di depan wajahnya. Masih merasakan getaran tanah di bawah pipinya. Warnadi mencoba bangkit lagi, kali ini dengan kedua tangan menekan tanah. Tubuhnya bergetar seperti mesin tua yang dipaksa hidup. Namun tidak bisa, kakinya tak bergerak. Kedua tangannya gemetar hebat, tubuhnya menolak. Ia jatuh lagi, wajahnya menghantam tanah. Revan jongkok di depan Warnadi, menatapnya dengan tatapan yang sama, tenang, tak berubah sejak awal. Tatapan seorang pria yang menang, namun tidak merasa perlu membanggakan kemenangan itu. Warnadi, ucap Revan pelan, suaranya datar namun terdengar sangat jelas di telinga Warnadi yang berdering. Jalanan tidak butuh raja pemarah. Jalanan butuh seseorang yang bisa mengendalikan dirinya. Kau kuat, tapi kau membiarkan amarah mengalahkanmu. Warnadi menggertakkan gigi. Air mata bercampur darah mulai turun dari sudut matanya, bukan karena fisik, tetapi karena egonya yang hancur berkeping-keping. Revan berdiri, menatap bangunan besar terbengkalai tempat mereka bertarung. Angin malam mulai bertiup lebih kencang. Kau kalah hari ini, lanjut Revan. Dan kau kalah bukan karena aku lebih kuat, tapi karena kau tidak pernah belajar mengendalikan diri. Ia melangkah mundur, membiarkan Warnadi terbaring dengan tubuh penuh luka dan harga diri tercabik-cabik. Warnadi tidak bisa membalas. Mulutnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar, hanya napas pendek yang sakit. Ia mengangkat satu tangan, mencoba meraih sesuatu, entah itu motor, tanah, atau sisa-sisa harga dirinya. Tapi tidak mampu. Ia roboh kembali ke tanah. Dan kali ini, ia tidak berusaha bangkit lagi. Revan mengambil jaket kulitnya, mengenakannya perlahan. Ia memasukkan helai rambut pendeknya ke dalam kerah. Lalu naik ke motor sportnya yang gagah berkilau dalam cahaya senja terakhir. Mesin dinyalakan, halus, dalam, dan penuh kekuatan. Revan menatap Warnadi satu kali lagi. Belajarlah, katanya sebelum memutar gas. Motor itu melesat meninggalkan halaman pabrik. Suaranya menghilang di jalanan kosong sampai hanya keheningan yang tersisa. Warnadi tetap terbaring. Darahnya mengalir sedikit, debu menempel di wajah dan pakaiannya yang sobek-sobek. Napasnya berat, namun matanya masih terbuka, memandang langit malam yang mulai ditutupi awan gelap. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Hari itu, di depan bangunan besar terbengkalai, Warnadi, ketua geng motor RX King yang sombong dan sok keras ditumbangkan. Bukan oleh senjata, bukan oleh geng besar, melainkan oleh seorang pria yang tenang, bernama Revan. Dan itulah akhir dari pertarungan mereka. Suasana senja yang mencekam akhirnya berubah menjadi malam yang sunyi, menyelimuti kekalahan Warnadi, dan kemenangan Revan yang tidak ia rayakan.